Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Yuni sudah meluangkan waktu membantu saya untuk memberikan jawaban terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh seorang pemimpin. Baik Bu Yuni, untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang terkait dilema etika atau bujukan moral? Baik, cara saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yaitu dengan yang pertama, pengamatan langsung perilaku guru dan karyawan. Dan yang kedua, dengan mendengarkan obrolan, isu-isu yang berkembang atau laporan langsung dari pihak terkait. Yang ketiga, dengan melakukan konfirmasi ataupun wawancara langsung ke yang bersangkutan. Jadi, bisa saya simpulkan, menurut Bu Yuni, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, itu adalah dengan melakukan pengamatan langsung perilaku baik guru maupun karyawan, juga mendengarkan isu yang berkembang atau laporan dari pihak terkait, dan mengkonfirmasi langsung pada yang bersangkutan. Begitu ya Bu Yuni. Selanjutnya, bagaimana Bu Yuni mengambil keputusan jika menemui kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, dilaksanakan dengan bijak, yaitu dengan mempertimbangkan manfaat terhadap kemajuan sekolah ini, regulasi yang ada, dan juga dampak yang ditimbulkannya. Berarti bisa saya tangkap yang sudah dijelaskan Bu Yuni, apabila terdapat dua kepentingan yang sama dan mengandung nilai-nilai kebajikan, Ibu mengambil keputusan dilakukan dengan bijak dengan mempertimbangkan manfaat terhadap kemajuan sekolah dan regulasi yang ada, juga dampak yang dilihat atau yang ditimbulkan setelah itu. Begitu Bu Yuni. Jadi dalam menangani atau mengambil keputusan terkait dilema etika, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah yang sudah saya lakukan selama saya menjadi pemimpin, yang pertama, saya akan mengidentifikasi kasus. Setelah diidentifikasi, yang kedua, saya lanjutkan dengan validasi kasus tersebut. Dan yang ketiga, melakukan pemetaan kasus berdasarkan urgensi dan dampak yang ditimbulkan. Sedangkan yang langkah keempat adalah menganalisis akar permasalahan dan penyebab permasalahan. Dan yang kelima, mengatasi permasalahan atau mengambil tindakan yang tepat melalui pendekatan personal maupun pendekatan kedinasan. Menurut Bu Yuni, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, yang efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan pendekatan secara personal. Bisa saya tangkap, menurut Bu Yuni yang paling efektif adalah melakukan pendekatan personal pada kasus tersebut ya Bu. Jadi kita bisa fokus menghadapi permasalahan tersebut sampai mengambil keputusannya. Apakah ada hal-hal atau tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu Yuni? Jika ada, tantangannya seperti apa? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan tentu ada, yaitu adanya ketidakpuasan ataupun kekecewaan terhadap pihak-pihak
yang merasa dirugikan. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti ini? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mengenai jadwal yang teratur itu, dengan jadwal tertentu dalam penanganan kasus khusus tidak kami buat atau saya tidak membuatnya. Tentu saja ini, kami lakukan dengan melihat urgensinya. Jika ada kasus dan urgensi untuk segera diselesaikan, segera kita tangani sesuai dengan urgensinya. Adakah orang atau faktor lain yang dapat membantu atau mempermudah Bu Yuni dalam pengambilan keputusan? Menurut saya, banyak faktor yang dapat mempermudah dan membantu pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama tentu saja komitmen dari seluruh warga sekolah untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan sekolah ini. Yang kedua, komunikasi dan kebersamaan yang telah terbangun selama ini. Dan yang ketiga, adanya regulasi atau kebijakan sekolah atau atasan yang mendukung penyelesaian tentang kasus. Baik Bu Yuni, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Menurut saya, kita harus bisa mengenal, memahami, menyelami kondisi fisik maupun emosional, latar belakang, juga karakteristik masing-masing individu yang kita tahu bahwa karakternya beragam, dan juga regulasi terkait untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kendal, tempat di mana saya mengajar mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh seorang pemimpin. Wawancara ini diambil melalui proses rekaman suara karena beliau sedang bertugas dinas luar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.